padamu namanya Yahya. Masya Allah itu. Puluhan tahun nggak punya anak, doa sekali ketika dia berdiri dalam sholatnya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kontan bahkan namanya dari Allah. Ibu ini yang nama dinamain Allah ini Nabi Yahya ini, anaknya Zakaria. Anallaha yubashiruka biyahya musaddiqan dan akan menjadi nabi setelah ini. Masya Allah luar biasa. Ketika berdiri dalam sholat, maka ibu boleh dipraktekkan nanti ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam hati saja. Ya Allah, engkau dengan bulan ya Allah, semoga Allah boleh terserah. Buka angkringannya laris. Doakan semuanya ibu. Semoga saya dikarunia ya antaranya yang solih dan solihah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi di situ Allah memberikan doa yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Bu, jalan yang lurus itu bukan cuma straight, bukan. Tapi segala solusi dari permasalahan kita itu termasuk jalan yang lurus yang baik untuk Allah. Maka Allah sudah sediakan doa terbaik. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu satu ketika berdiri, dua ketika sujud. Nah, ketika sujud itu. Jadi ketika sujud kita disunahkan untuk berlama-lama dalam sujud. Tapi kalau nggak beres, keturun. Kayak sebuah, kok lihat sujud sebenarnya ini curiga. Ya karena yang sebenarnya kan saya kebawah ngantuknya itu. Kalau itu sujud, tapi harus jam 6, Masya Allah sujud luar biasa lagi. Lama sekali ternyata. Tapi dalam sholat itu ibu, ketika sujud kata Rasulullah SAW bahwasanya sujud adalah posisi terdekat manusia dengan Tuhan. Nah, aneh ini. Kepala itu luar biasa istimewa, ini mahkota manusia, tapi manusia mau meletakkan di atas tanah. Jadi meletakkan seluruh kehormatannya untuk menghadap kepada Allah. Maka Rasul berkata itu adalah posisi paling dekat manusia dengan Allah. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa ketika itu. Tidak hanya di sujud terakhir itu. Kenapa sujud terakhir itu lama? Kenapa? Karena Rasul itu rindu datangnya sholat setelahnya. Makanya sujud terakhir paling lama. Kenapa Rasul sujud terakhir lama? Karena ya Allah setelah ini sholat masih lama. Saya rindu denganmu ya Allah. Semoga cepat sholat lagi. Cepat sholat lagi. Rasul itu ada aja. Kok bisa asal toh? Tapi pokoknya maghrib kita kan ada yang Rasulullah gitu. Terus aku nggak heran sih semua kira seperti itu. Tapi karena Rasul ini rindu dengan sholat setelahnya, maka sujudnya lama terakhir itu. Barangkali tidak menunggu sholat pagi, jadi lama seperti itu. Nah, ketika sujud kita disuruhkan untuk banyak-banyak berdoa. Ketiga adalah sesaat sebelum salam. Tahiyat, sesaat sebelum salam kita berdoa kemudian baru salam. Ada doanya ibu? Ada nih doanya nih? Namanya A'udzu min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa sunnah buat kita, tapi boleh ditambahkan dalam tadi. Ya boleh. Saya bisa. Boleh semua dari kita boleh menambahkan doa. Insyaallah luar biasa. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini mengatakan dari ibu. Bentar lagi. Karena malam minggu pun itu lama sekali ibu, selatan jino itu. Pengajiannya kok pingsan kok. Jadi enggak apa-apa. Salat. Nah, kemudian bagaimana cara berdoa kita kedua agar lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar.
Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan lalu, Ibu ya? Sudah pernah ya? Nanti dari Ibu. Tapi ini apa tuh? Kamu salah ya? Sudah pernah ya istighfar ya? Nah, kita bahas lagi. Masya Allah. Istighfar ini luar biasa. Dengan istighfar semua Allah datangkan. Yang cerita pedagang roti itu loh, Bu. Yang Imam bin Hambal didatangkan ke pedagang roti, padahal dia tidak tahu karena apa dia datang ke situ. Tapi karena istighfar ya Allah mendatangkan semuanya. Kayak cecak itu nemplek, tapi makanannya mabur. Mungkin cecak itu beristighfar. Didatangkan oleh Allah rezekinya ke sana itu ada. Begitu. Nah, dengan cara beristighfar, maka segala apa yang terbersit dalam diri kita Allah akan mudahkan. Karena apa? Allah melihat diri kita ini bersih. Allah melihat diri kita ini bersih. Kalau kita datang meminta uang kepada seseorang, kalau ngamuk-ngamuk gitu ya, ini mau bertanya. Aku jalur ini, Pak. Tapi nggak benar, itu lebih halus. Pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bersihkan diri kita dulu dengan istighfar, maka Allah akan mudahkan rizkinya untuk kita. Tidak hanya rizkinya, tapi semua. Pertama, sholat meminta kemudian dikabulkan. Kedua, beristighfar memikirkan terbersih kemudian dikabulkan. Tapi ada Ibu manusia yang tidak memikirkan, tidak meminta, tapi langsung Allah kabulkan. Enten apa? Wah, banyak yang dia tidak pernah meminta, tapi selalu Allah cukupi kebutuhannya. Kunci yang terakhir dari doa adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yang luar biasa itu. Ibu nanti cinta saya Ibu. Pernah jatuh cinta belum Ibu? Jatuh cinta kepada Allah itu luar biasa. Mahabbatullah. Sehingga kalau orang sudah cinta mau memberikan apapun itu segalanya kepada yang dia cintai. Cinta kepada manusia Ibu, benar. Ibu buatan senang kucing, garwane senang kucing, Ibu mesti melu senang kucing, ya. Mau nggak mau pasti juga ikut senang kucing. Ibu buatan senang nanas, apa itu buatan senang apa. Ketika seorang yang kita cintai menyukai sesuatu, kita otomatis pasti juga akan menyukai. Meskipun kita tidak mau, meskipun kita tidak suka. Pun dalam mencintai Allah, kita ini dipanggil berkali-kali. Memang hati kita kadang tertutup untuk positif. Tapi karena tadi tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya melakukan hal ini karena Allah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah aku, maka aku akan balik mengingatmu. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, maka aku akan balik mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita itu unik ya, ada cerita unik. Dikit lagi Bu, dikit lagi. Sedikit banget ya. Ada cerita terakhir Ibu, terakhir. Dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kita tahu Imam itu dari Imam yang besar. Jadi Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ibu tahu Imam Syafi'i? Kenal ya? Tahu. Coba. Nah, Imam Malik ngerti Ibu? Kenal nggak? Nah, tereng ya. Pada suatu hari Imam Malik gurunya berdiskusi dengan Imam Syafi'i muridnya. Kemudian mereka berdiskusi tentang rezeki. Nah, berdebatlah Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Berkata Imam Syafi'i, wahai Imam Malik, setahu saya rezeki itu didapatkan kalau kita sudah berusaha. Jadi kita berusaha dulu, pasti Allah akan datangkan rezeki setelah kita berusaha. Imam Malik karena sudah lebih alim, gurunya luar biasa, berkata, oh Imam Syafi'i kamu belum sampai situ ilmunya. Ada rezeki yang tidak perlu kita minta, kita tidak berusaha, tapi Allah sudah datangkan kepada kita. Imam Syafi'i ini yang tidak percaya, nggak mungkin. Pasti rezeki itu dengan usaha dulu. Akhirnya sudah diskusi itu, mereka berdua pulang. Imam Syafi'i di tengah jalan menemukan kebun anggur.
yang sedang panen kebun anggur di gurun pasir itu luar biasa. Sedang panen. Kemudian karena luar biasa indahnya kebun anggur itu, Imam Syafi'i datang ke situ membantu untuk panen, petik-petik satu dipetik, dua dipetik, tiga dipetik. Setelah selesai panen itu, sang pemilik ladang memberikan ke anggur yang luar biasa banyak kepada Imam Syafi'i. Ini anggur luar biasa gede-gede, seger-seger. Senang banget Imam Syafi'i itu, senang sekali. Karena apa senangnya? Bukan karena diberi anggur, karena pendapat dia betul merasa. Nah kan betul kan? Saya usaha dulu, baru dikasih anggur. Nek saya lewat kok, gak mungkin dikasih anggur. Imam Syafi'i ngeyel katanya. Karena saking senangnya dia dan ingin membuktikan ini kepada gurunya tadi, betul aku tahu. Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, tapi dengan adab yang baik, kemudian menyerahkan anggur itu. Ya Imam Malik, ini saya punya anggur. Saya kemarin jalan ke sana, kemudian bantu. Setelah bantu, dikasih. Jadi ingin menekankan bahwasanya rezeki datang setelah usaha. Nah, ini anggur nih aja kita makan bareng-bareng, gitu kan. Berarti betul kan pendapat saya. Terus kata Imam Malik apa? Masya Allah luar biasa Imam Syafi'i. Tadi itu saya keluar dari rumah mau mengajar, saya bayangin anggur pengen. Tiba-tiba datang ada. Ya sekarang yang betul siapa? Ternyata Masya Allah Ibu, Imam Syafi'i berusaha dulu baru dapat rezeki. Tapi ada orang-orang yang seperti Imam Malik. Dia tidak berusaha, tapi Allah datangkan anggur kepadanya langsung. Ternyata jawabannya ada di Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan apabila ada kaumku yang beriman kepadaku, kuncinya di sini wattaqau. Apa Bu? Wattaqau dan bertakwa kepadaku, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka akan Allah bukakan barakatin minas sama'i wal ardh. Seluruh berkah kenikmatan dari langit dan bumi akan dibukakan. Satu kuncinya bertakwa. Jadi ternyata ada Ibu rezeki yang tanpa kita usaha, tanpa kita minta, tiba-tiba datang dengan sendirinya. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Takwa pembahasannya panjang. Yang penting takwa, simpel Ibu, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala urusan. Jadi intinya Ibu, berdoa dimanapun itu, niscaya Allah akan mengabulkannya kepada kita, asalkan kita bersegera menuju rahmat Allah dan bertakwa. Intisari daripada belajar bareng kita pada malam hari. Pengalir Bu. Satu lagi Bu, loh Mas. Tapi ini bos. Tapi wong sing ora tau salat, ora tau ibadah, ora tau njaluk ning Allah. Tapi apapun dia punya, rezeki Allah limpahkan kepada dia. Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil betul-betul yang itu? Adil apa badan? Ibu, kucing dan tikus itu sama-sama dikasih makan. Ya, nek kucing dikasih makan agar dia bertahan hidup dan dirawat. Kalau tikus dikasih makan untuk diracuni. Jadi kucing dan tikus sama-sama diberi makan. Satu untuk dirawat hidup, satu untuk dimatikan. Maka tidak usah iri dengan mereka-mereka yang tidak sholat, tidak ibadah, tidak meminta, tapi Allah lebihkan. Sedangkan kita yang sudah berusaha luar biasa, berdoanya minta ampun, tapi Allah datangkan sedikit demi sedikit, tidak usah iri. Karena kucing dan tikus sama-sama diberi makan, satu untuk dihidupkan, satu untuk dimatikan.
namanya istiqraj. Mungkin mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurangnya itu dari saya, kalau ada lebihnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama-sama atau nanti Ibu? Oh, tanya jawab. Oh, galu Ibu, kan bisa. Buat saja, pulang itu pas saja. 60 menit ya, buat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cukupkan di sini dulu Ibu. Ada yang lain Ibu? Sama pun sekolah semua yang harus pintar. Alhamdulillah. Sampai dengan kiranya pada malam hari ini, semoga ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengurangi sedikit pun nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sekali lagi Ibu, disyukuri keimanan dan keislaman yang masih melekat pada diri kita. Pada kesempatan pengajian selanjutnya, pengajian apapun itu Ibu, diniatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berdoa pada penghujung acara ini supaya ilmu yang kita dapatkan lebih berkah dan Allah lebih meridai kita semua. Sebelum itu seperti biasa kita beristighfar dulu 3 kali Ibu, kemudian bersalam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita luruskan niat kita lagi untuk berdoa semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami. Taqabbal minna shiyamana, dan terimalah puasa kami ya Allah. Wa taqabbal minna sujudana, dan terimalah setiap sujud-sujud kami ya Allah. Wa taqabbal minna qiyamana ya Allah, dan terimalah setiap peribadahan kami yang kami jadikan hanya kepada-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ونجحتها يا ربنا يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ya Allah, jangan tinggalkanlah dosa sedikit pun pada kami kecuali itu Engkau ampuni ya Allah. ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik itu sedikit maupun banyak, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, jangan hukum karena kami lupa ya Allah. Jangan hukum kami karena kami lalai ya Allah. Jangan hukum kami ya Allah. Sungguh kami tidak mampu merasakan siksa kubur ya Allah. Sungguh kami tidak mampu merasakan jilatan api
الرحيم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا Allah. Berikanlah rezeki kepada kami yaitu dengan mencintai ya Allah dan orang-orang yang mencintai ya Allah. Dan anugerahkanlah kepada kami amalan-amalan yang mendatangkan cinta-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahim ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Razzaq ya Fatah ya Alim. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin wa anta khairul fatihin. Limpahkanlah rizkimu kepada kami ya Allah, rizki yang halal dan thayyiban ya Allah, rizki yang melimpah yang berkah kepada kami dan kepada orang-orang di sekitar kami ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, alhamdulillah kami dalam setiap dosa kami. Lindungilah kami dalam segala amal perbuatan kami ya Allah, dan mudahkanlah kami dalam setiap amal perbuatan kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bu, semoga kita masih memberikan kesempatan untuk